wabarakatuh. Saya Doni Firmansyah. Dan saya Andrian. Kami akan mempresentasikan tugas elemen mesin, yaitu tentang poros atau shaft. Kita akan membahas materi tentang poros atau shaft. Poros adalah elemen mesin yang berputar atau yang meneruskan putaran. Peranan utamanya adalah untuk meneruskan daya. Pada poros tersebut ditempatkan penerus daya antara lain roda gigi, puli, rantai, flywheel, ankle cam, sprocket, bantalan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tipe-tipe poros. Yang pertama, poros transmisi. Poros jenis ini mendapat beban putir murni ataupun tirdang lentur. Daya ditransmisikan kepada poros melalui kopling, roda gigi, puli sabuk atau sprocket rantai, dan sebagainya. Gambarnya sebagai berikut. Yang kedua adalah spindle, merupakan poros transmisi yang relatif pendek, seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya merupakan puntiran, dan gambarnya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, gandar. Poros seperti ini dipasang di antara roda kereta barang, di mana tidak mendapatkan beban puntir. Poros seperti ini hanya mendapat beban lentur kecuali jika digerakkan oleh penggerak mula, di mana akan mengalami beban puntir juga, dan contoh gambarnya adalah sebagai berikut. Pada poros mempunyai tegangan. 1. Tegangan puntir atau geser yang disebabkan penerus torsi atau puntiran. 2. Tegangan lentur atau bengkok. Tegangan tarik atau kompresi yang disebabkan gaya yang bekerja pada komponen mesin seperti roda gigi dan lain sebagainya. Juga tegangan yang disebabkan oleh berat poros itu sendiri. Yang ketiga, tegangan kombinasi dari torsi dan lentur. 4. Aplikasi pembebanan fluktuasi. Poros mempunyai desain. Yang pertama, kekuatan atau strength. 2. Kekakuan. 3. Secara umum desain poros dapat dibagi atas tegangan akibat momen puntir, tegangan akibat momen tekuk, tegangan akibat kombinasi puntir dan tekuk, dan keempat, tegangan akibat beban aksial. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai poros bending. Poros bending adalah elemen struktural yang dirancang untuk mentransfer beban dan momen torsi dari satu sisi struktur ke sisi yang lainnya. Dalam rekayasa struktur, poros bending sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti mesin industri, peralatan transportasi, peralatan pertanian, dan banyak lagi. Poros bending bekerja berdasarkan prinsip dasar bahwa beban dan momen torsi yang diterapkan pada poros akan menghasilkan deformasi atau ketegangan di sepanjang poros. Poros yang dirancang dengan baik harus mampu menahan deformasi dan ketegangan tersebut tanpa mengalami kegagalan struktural. Poros bending biasanya terbuat dari bahan yang memiliki kekuatan dan kekakuan yang tinggi, seperti baja atau logam paduan. Bentuk umum poros bending adalah silinder dengan diameter seragam, meskipun ada juga variasi bentuk lain, seperti poros persegi atau poros dengan variasi diameter. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan poros bending, antara lain: pertama, deformasi, penambahan bentuk atau dimensi poros akibat beban yang diterapkan. 2. Deformasi pada poros biasanya berupa perpanjangan atau perubahan sudut. 3. Ketegangan distribusi gaya dalam poros persatuan luas. Ketegangan pada poros terjadi karena momen torsi yang bekerja padanya dapat menyebabkan kegagalan struktural jika melebihi batas ketegangan material. Momen torsi, gaya yang menyebabkan rotasi poros sepanjang sumbu longitudinalnya. Momen torsi dapat diterapkan pada poros dengan cara mekanis, seperti melalui roda gigi atau gaya putar langsung. Beban aksial, beban yang diterapkan pada poros sepanjang sumbu longitudinalnya. Beban ini dapat berupa gaya kompresi atau tarikan. Beban lentur,
Beban yang diterapkan tegak lurus terhadap sumbu poros yang menyebabkan poros membungkuk. Beban lentur dapat berupa beban tunggal atau distribusi beban. Penting untuk memperhatikan bahwa desain poros bending harus mempertimbangkan kekuatan, kekakuan, dan stabilitas struktural. Analisis yang tepat harus dilakukan untuk memperkirakan deformasi dan ketegangan poros yang dihasilkan oleh beban yang diterapkan. Hal ini dapat melibatkan penggunaan prinsip-prinsip mekanika klasik dan metode numerik, seperti elemen hingga atau analisis kelelahan, untuk memastikan keadaan dan kinerja poros dalam aplikasinya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penyampaian dari kami kurang jelas atau kurang lengkap. Mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.